Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Rahayu. Selamat datang di channel Pitutur Kejawen. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas perihal beberapa tanda-tanda spiritual, jika kamu adalah keturunan orang sakti zaman dahulu. Lalu apa sajakah tandanya? Simak video ini sampai selesai, karena kita akan membahasnya satu persatu. Para penonton setia dimanapun berada, di balik kehidupan biasa seseorang, terkadang tersembunyi warisan gaib yang tak kasat mata. Dalam ilmu kebatinan dan kepercayaan spiritual, ada kalanya seseorang terlahir membawa jejak kekuatan leluhur, tanda bahwa ia merupakan keturunan orang sakti zaman dahulu. Salah satu indikasi paling umum, adalah kemampuan batin yang muncul sejak kecil, tanpa pernah belajar secara formal. Bisa berupa kepekaan terhadap energi gaib, penglihatan batin, mimpi-mimpi yang menjadi kenyataan, atau kemampuan menyembuhkan hanya dengan niat dan tangan. Tanda lain adalah perlindungan alam yang tak masuk akal. Misalnya, selamat dari kejadian yang mestinya membahayakan, tubuh yang kebal dari santet, atau musuh yang tiba-tiba merasa takut tanpa alasan logis. Ini diyakini sebagai hasil penjagaan leluhur, melalui warisan energi wasiat gaib. Sering juga mereka memiliki garis keturunan yang dingin, terhadap benda pusaka. Artinya, tanpa usaha keras, benda-benda bertuah seperti keris, batu mustika, atau raja otomatis tunduk atau merespons saat disentuh. Karena dalam darahnya, mengalir getaran yang dikenali oleh dunia halus. Di dalam kehidupan sehari-hari, orang seperti ini juga sering merasa berat saat melakukan keburukan, dan sebaliknya, jiwanya tenang saat membantu orang lain. Karena roh leluhurnya, mendorong untuk meneruskan laku kebaikan, dan tirakat yang pernah dijalani generasi terdahulu. Mereka juga kerap didatangi dalam mimpi, oleh sosok tua berjubah, pertapa, atau tokoh asing yang memberi petunjuk. Mimpi itu terasa nyata, membawa pesan, dan terkadang menyentuh alam nyata lewat kejadian-kejadian yang mengikuti setelahnya. Dan yang paling kuat, mereka yang berasal dari keturunan orang sakti, biasanya dijaga dari ilmu jahat, namun akan dihukum secara gaib jika menyalahgunakan anugerah. Sebab warisan spiritual bukan sekadar kebanggaan, ia adalah tanggung jawab besar lintas generasi. Jika kamu merasakan sebagian dari tanda-tanda ini, bisa jadi kamu membawa darah orang sakti. Bukan untuk disombongkan, tapi untuk direnungkan dan dijaga. Karena kekuatan sejati bukan pada ilmu yang dimiliki, melainkan pada bagaimana kamu menggunakannya. Dalam budaya spiritual Nusantara, diyakini bahwa kekuatan leluhur dapat menurun, secara tidak kasat mata melalui garis keturunan. Keturunan orang sakti zaman dahulu, tidak selalu menyadari warisan gaib yang mereka bawa, namun alam sering menunjukkan tanda-tandanya melalui laku hidup, pengalaman batin, hingga kejadian-kejadian tak masuk akal. Berikut beberapa indikasi spiritual yang sering dianggap sebagai tanda, bahwa seseorang adalah keturunan orang sakti zaman dahulu. Tanda yang pertama, adalah memiliki kepekaan batin sejak kecil. Anak-anak keturunan orang sakti biasanya menunjukkan tanda-tanda kepekaan sejak dini. Mereka bisa merasakan keberadaan makhluk halus, menangis tanpa sebab di tempat tertentu, atau berbicara tentang hal-hal yang tidak mereka pahami secara logika. Orang yang membawa warisan gaib, biasanya juga memiliki tatapan mata yang kuat, dalam, dan terkadang membuat orang lain terdiam atau merasa seolah dibaca. Bukan karena galak, tetapi karena sorot batinnya membawa kekuatan dari leluhur. Tanda yang kedua, sering mimpi bertemu sosok tua atau leluhur. Mimpi yang berulang tentang bertemu dengan orang tua berjubah putih, pertapa, atau leluhur yang memberi wejangan merupakan salah satu tanda kuat. Sosok tersebut sering datang sebagai pengingat atau sebagai penjaga batin dari dunia gaib. Tanda yang ketiga, mampu menenangkan orang atau hewan dengan kehadirannya. Tanpa sadar, keturunan orang sakti biasanya memiliki aura yang menenangkan. Orang mudah terbuka padanya, anak kecil dan hewan mendekat tanpa rasa takut.
Ini adalah indikasi bahwa energi batinnya bersih dan penuh getaran penyembuhan alami. Kadang hanya dengan memegang, menepuk, atau berbicara, orang lain merasa lebih baik. Orang seperti ini sering tidak menyadari bahwa mereka memiliki energi penyembuhan alami, hasil dari turunan leluhur yang dulu dikenal sebagai tabib, dukun, atau guru spiritual. Tanda yang keempat, selamat dari bahaya secara aneh. Pernah mengalami kejadian nyaris celaka namun selalu ada yang menyelamatkan. Bisa jadi itu perlindungan dari kekuatan leluhur. Banyak keturunan orang sakti yang tanpa disadari dilindungi oleh khodam atau penjaga gaib keluarga. Tanda yang kelima, benda pusaka merespons energinya. Jika seseorang mampu membuat pusaka tua bergetar, terasa panas, atau menunjukkan reaksi energi tanpa ritual, itu pertanda darahnya menyatu dengan energi leluhur. Kadang ia bahkan tak sengaja menemukan pusaka di tempat yang tak terduga. Sering tanpa dicari, ia menemukan atau ditemui benda pusaka seperti batu, keris, atau benda bertuah lainnya. Bahkan ada benda yang bereaksi saat ia mendekat, bergetar, menghangat, atau berpindah tempat. Itu karena energi leluhurnya masih terhubung dengan dunia gaib. Tanda yang keenam, sulit dikirimi ilmu hitam atau energi negatif. Orang seperti ini sering dingin terhadap santet, teluh, dan gangguan gaib lainnya. Bahkan pelaku ilmu hitam bisa balik terkena efek buruk jika mencoba menyerangnya. Ini karena dalam dirinya telah tertanam benteng gaib dari leluhurnya. Dan tanda yang ketujuh, yaitu terpanggil untuk bertapa, berpuasa, atau menyepi. Tanpa diajarkan, ia merasa terpanggil untuk tirakat, menjauhi keramaian, atau mendekatkan diri pada alam dan Tuhan. Laku ini sering muncul secara alami, sebagai bentuk penyelarasan jiwa dengan warisan batin yang dibawa dalam darahnya. Ia tidak mengejar dunia secara berlebihan, dan batinnya tenang saat dekat dengan alam dan kekuatan spiritual. Ini adalah cara jiwa leluhurnya menyatu kembali dalam tubuh keturunannya. Itulah tadi beberapa tanda, jika kamu merupakan keturunan orang sakti zaman dahulu. Menjadi keturunan orang sakti bukanlah kebanggaan kosong. Ini adalah warisan tanggung jawab spiritual yang besar. Mereka yang menyadari jati dirinya perlu menjaga niat, perilaku, dan keseimbangan hidup, sebab kekuatan tanpa kendali bisa menjadi bumerang. Jika kamu merasakan tanda-tanda ini dalam hidupmu, renungkanlah, mungkin kamu tidak sekadar manusia biasa. Mungkin, kamu adalah penerus warisan gaib yang sedang menunggu, untuk dibangkitkan dalam jalan kebaikan dan kesadaran spiritual. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.